Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, seperti kita ketahui, Nabi Sulaiman termasuk nabi yang kaya raya. Beliau merupakan nabi yang memiliki harta berlimpah dan mampu menaklukkan hati Ratu Balqis yang juga kaya raya pada saat itu. Nah, berbicara soal kekayaan, siapa sih yang tak mau? Tentunya setiap orang pasti menginginkan hidup penuh banyak harta dan sejahtera. Apalagi seperti Nabi Sulaiman yang kaya dan pandai bersyukur. Lalu bagaimana caranya? Selain bisa berkomunikasi dengan hewan, Nabi Sulaiman dikenal dengan nabi yang kaya raya. Kekayaan yang melimpah membuatnya tinggal di istana yang tidak bisa dibayangkan, atau dengan kata lain, di luar nalar orang pada saat itu. Istana yang dimilikinya begitu megah, dan tercantum dalam Al-Quran maupun sumber-sumber sejarah dari kitab yang mu'tamad. Seperti yang diketahui sahabat beriman, bahwa Nabi Sulaiman adalah manusia terkaya sepanjang masa. Sulaiman adalah nabi yang dikaruniai kekayaan yang berlimpah ruah ditambah dengan mukjizat yang dimilikinya, yaitu bisa memerintahkan hewan dan jin. Semasa hidup, Nabi Sulaiman diberikan keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan limpahan harta kekayaan yang tiada tara. Pada masa itu, Nabi Sulaiman menjadi penguasa dari warisan Nabi Daud alaihissalam. Manusia, hewan, dan jin pun sangat patuh akan perintah Nabi Sulaiman. Kisah mujizat Nabi Sulaiman salah satunya terjadi ketika jin membantu membangun dan memindahkan istana Ratu Sabah agar sang ratu dapat beriman kepada Allah dan meninggalkan agamanya, yaitu menyembah matahari. Walaupun memiliki kekayaan yang melimpah, Nabi Sulaiman yang juga seorang khalifah tak lupa dan tak pernah berhenti bersyukur. Nabi Sulaiman alaihissalam selalu memanjatkan doa agar dilimpahkan yang halal dan berkah. Doa yang dipanjatkan dan diamalkan oleh Nabi Sulaiman bisa pula kita amalkan. Sahabat beriman, ada sebuah amalan wirid doa kekayaan Nabi Sulaiman yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mengamalkannya bisa mendapatkan keberkahan atau hikmah seperti yang didapatkan Nabi Sulaiman, yaitu mendapatkan kekayaan yang melimpah dan datang dari arah yang tak terduga. Tentu alangkah baiknya sebelum mengamalkan doa tersebut hendaklah menyucikan diri dan berudu serta meluruskan niat. Nah, doa Nabi Sulaiman tersebut ternyata terdapat dalam salah satu surah dalam Al-Quran, dan bahwasanya dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan. Quran Surah An-Najm ayat 48. Doa Nabi Sulaiman tersebut memiliki hasil berbeda-beda jika diamalkan. Jika Anda memiliki niat yang tulus, bukan tidak mungkin kekayaanmu akan bertambah atau meningkat. Namun sahabat beriman, perlu diingat bahwa hal itu harus dibarengi dengan usaha dan kerja keras serta izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain doa tersebut, wirid doa untuk kekayaan Nabi Sulaiman juga terdapat dalam surah lain dalam Al-Quran. Amalan wirid ini sebaiknya niatkanlah untuk kebaikan, yaitu menyejahterakan keluarga, saudara, dan membantu orang yang ada di sekitar. Bukan untuk balas dendam karena telah dihina oleh orang lain. Ditakutkan jika niatnya seperti itu akan muncul sifat takabur. Doa yang dimaksud tersebut yaitu, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Quran Surah Syad ayat 35. Nah, mengenai ayat ini ada dua pendapat ulama. Pertama, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah agar tidak ada yang dapat menggulingkan kekuasaan beliau sampai meninggal. Pendapat kedua, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah agar diberi kekuasaan yang tidak layak dimiliki oleh siapapun setelah beliau. Al-Hafiz Ibnu Katsir lebih menguatkan pada pendapat kedua. Beliau mengatakan bahwa Nabi Sulaiman memohon kepada Allah untuk diberikan kerajaan yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun setelah beliau. Tafsir Ibnu Katsir. Doa Nabi Sulaiman tersebut pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diberikan kekayaan yang melimpah, kewenangan yang sangat besar, dan ilmu pengetahuan yang banyak sekali. Oleh sebab itulah Nabi Sulaiman pun semakin bersyukur atas anugerah yang diberikan Allah kepadanya. Rasa syukur Nabi Sulaiman pun diucapkan dalam sebuah doa.
Maka ia tersenyum serta tertawa karena mendengar perkataan dari semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah aku ilham untuk tetap selalu mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau anugerahkan kepadaku, serta pada kedua orang tuaku, untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Serta masukkanlah aku ke dalam rahmat-Mu, ke dalam golongan hamba-Mu yang soleh." Quran Surah 6 ayat 19. Kedua doa tersebut bisa kita amalkan. Doa yang ada pada surah Syah tersebut dibaca 100 kali setelah melakukan sholat hajat. Fokuslah dan yakinkanlah diri bahwa akan mampu menerima amanah ketika mendapat kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang perlu juga dilakukan adalah jangan lupa bersedekah setiap hari Jumat, tidak peduli berapapun jumlahnya. Kemudian dilanjutkan dengan doa yang diucapkan Nabi Sulaiman pada surah 6 ayat 19. Selain itu, doa tersebut dapat kita amalkan dengan dibaca sebanyak 21 kali setelah selesai sholat fardu. Usahakan juga bangun untuk setiap malam untuk menunaikan ibadah sholat tahajud dan sholat hajat sebanyak 2 rakaat dan membaca doa amalan tersebut sebanyak 100 kali. Ketika membaca doa tersebut harus dengan khusyuk dan penuh keyakinan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tujuan agar dipermudah dalam mencari rezeki dan diberikan kekayaan yang sangat melimpah. Amalkan doa tersebut secara rutin dan istiqomah. Jangan lupa untuk mengamalkan perilaku Nabi Sulaiman yang rendah hati dan pandai bersyukur. Ditambahkan juga dengan amalan wirid, Ya Wahab sebanyak 300 kali setiap harinya. Amalan ini bisa dicicil dari pagi sampai malam. Selain itu, Nabi Sulaiman juga selalu membaca doa wirid, yang artinya, dan sesungguhnya dia yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Dibaca sebanyak 313 kali. Sahabat beriman, doa ini bermanfaat untuk mencapai keberhasilan usaha, jabatan tinggi, juga dapat menimbulkan kekayaan, simpati, dan rasa segan atau hormat orang-orang di sekitar. Keuntungan membaca doa ini adalah dapat mendatangkan kekayaan dan penghasilan baru, kenaikan pangkat atau jabatan, dan masih banyak lagi. Namun tetap harus diingat ya sahabat beriman, bahwa doa yang kita amalkan ini bergantung dari pengalaman spiritual masing-masing. Selalu meniatkan dengan tulus dan ikhlas dan dibaca secara rutin serta memperbanyak ikhtiar dan kerja keras. Perlu diperhatikan bahwa ketika sudah memiliki kekayaan yang melimpah tak boleh takabur dan seharusnya meniru perilaku Nabi Sulaiman yang selalu bersyukur atas karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Dan tentu sudah dipahami bersama bahwa dunia menurut Islam hanyalah sementara. Sesungguhnya keberhasilan dan kesuksesan suatu karunia, tapi di sisi lain juga sebagai ujian bagi kita apakah tetap bersyukur kepada Allah atau sebaliknya, justru melupakannya. Orang-orang beriman akan mengatakan bahwa apa yang diperoleh adalah berkat karunia yang diberikan Allah kepadanya, bukan karena semata usaha sendiri. Siapa yang bersyukur atas apa yang diberikan kepadanya, maka akan ditambahkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang senantiasa bersyukur, maka aku akan menambahkan nikmatku, dan barang siapa yang kufur, maka azabku amat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Dan sahabat beriman, itulah amalan yang dilakukan Nabi Sulaiman sehingga memperoleh karunia berupa kekayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada doa dan usaha di balik itu semua. Kalau hanya mengandalkan doa tanpa usaha, sama saja dengan kesia-siaan. Satu lagi bahwa Nabi Sulaiman senantiasa bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu, selain berdoa dan berusaha, yang perlu dilakukan adalah bersyukur dan mengerjakan amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.